أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram Hadyu dan Qalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. قد سالها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Sesungguhnya, sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham, tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحسبونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأغلال بقسمان الله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.
atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sungguh kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim. Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sekar Timur, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakasek, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu staf usaha, dan anak-anakku yang Pak Guru banggakan, dan anak-anakku orang-orang yang sangat luar biasa. Dan insya Allah anak-anakku adalah calon-calon orang-orang yang akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat segala-galanya. Dan selawat serta salam kita sampaikan atau kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata salah satu manusia yang paling berjasa, dua kalimat sahabat, maka jaminannya adalah surga. Islam, aslama yuslimu Islam. Islam itu artinya telah selamat. Artinya kita sebagai umat Islam dijamin keselamatan kita. Wajib kita masuk surga. Akan tapi, walaupun ada jaminan kita masuk surga, tentu kita akan melewati proses. Oleh sebab itu, alhamdulillah, kita sebagai manusia yang dilahirkan dari orang tua yang memeluk agama Islam. Seandainya orang tua kita bukan beragama Islam, mungkin kita tidak akan beragama Islam. Dan itu yang patut kita syukuri. Alhamdulillah, kita dilahirkan dari rahim ibu bapak kita yang memeluk agama Islam. Karena barang siapa yang memeluk agama Islam, jaminannya adalah surga. Dan mudah-mudahan kita yang ada di pagi hari ini termasuk calon-calon ahli surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya nanti tetap kita menjalani protokol kesehatan. Ya, tetap kita menjalani protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker, tolong. Dan yang terakhir, tidak bosan-bosan dan tidak malu-malu Pak Guru mengingatkan, tanggal 20 sebentar lagi sudah di depan mata. Silahkan anak-anakku menyelesaikan
apa yang harus diselesaikan. Ya, karena syarat mengikuti mid semester harus menyelesaikan BPP 2 bulan. Dan terakhir. Harus disampaikan ini untuk kelas 10 yang mendaftar menggunakan KIP kemarin. Tolong nanti ketua kelas tulis nama temannya, dikumpulkan sama Pak Guru. Karena ada surat dari Dikbud Provinsi untuk mendata calon penerima PIP. Calon penerima PIP yang kelas 10. Yang kelas tahu nggak PIP? Bantuan seperti DSM. Ya. Jadi yang punya kartu KIP maupun PKH, silahkan nanti tulis namanya. Jangan sampai nanti batasnya tanggal 16 saja. Batasnya tanggal 16 mepet waktunya ini. Kalau ternyata Nanda tidak masuk di data itu, Pak Guru tidak berani tanggung jawab. Besok temannya dapat uang, ternyata kalian hanya nonton saja. Tolong yang kelas 10 ya. Ya, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya Pak Guru mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah masuk semuanya. Untuk pelajaran hari ini kita akan presentasi hasil diskusi kalian. Sekarang bagian C ya, tentang masuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Silakan untuk kelompok yang bertugas untuk hari ini, silakan maju ke depan. Silakan kalian sampaikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang selayaknya. Berikut saya akan menjelaskan faktor-faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini cenderung akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, walaupun itu akan berbuat kejahatan. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran.
Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Yang kelima, tidak tegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran dan pelanggaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya, seperti maraknya pembegalan di negara kita ini. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Contohnya seperti terjadi penipuan dalam perniagaan online yang terjadi di negeri kita ini. Poin yang kedua yaitu proses pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, makin meresahkan proses pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Yang keempat, masih terjadinya tindakan kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan tersebut. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang keenam, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, pelaku plagiat dan membuat sebuah karya dan sebagainya. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pada tentunya sering membaca slogan orang bijak taat pajak. Slogan singkat mempunyai makna sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan dan bela negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat di antaranya. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan sebagainya. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan parkiran.
keempat, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seorang selalu melakukannya secara kewajibannya saling diabaikan. Orang seperti ini akan sering menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain itu mempunyai hak yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Contohnya ada pembulian di sekolah. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Sekian, semoga Anda puas dengan jawaban saya. Sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Apes. Alhamdulillah, terima kasih untuk kelompok 3 ya, hasil presentasinya. Jadi ada satu pertanyaan yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, sudah dijawab dari kelompok 3 tadi. Dan akhirnya mari, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pelajaran hari ini. Kita lanjut ke minggu depan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.